anak-anak kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada tema 3 subtema 2 pembelajaran 5 kali ini kita akan mempelajari tentang karakteristik tempat hidup bagi hewan. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Kalian pasti bisa menjawab apakah hewan yang berbeda mempunyai tempat berbeda juga untuk hidup. Suatu misal, baiklah anak-anak, kita ketahui karakteristik tempat hidup hewan. Tempat hidup hewan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, dan hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Hewan yang hidup di darat contohnya kelinci, ayam, ular. Hewan yang hidup di air contohnya udang, ikan, gurita. Sedangkan hewan yang dapat hidup di darat dan di air contohnya adalah katak. Karakteristik tempat hidup hewan. Coba anak-anak kalian lihat gambar di samping. Karakteristik tempat hidup ayam. Di mana ayam bisa hidup? Ya, betul, ayam dapat hidup di daratan. Kemudian bebek, karakteristik tempat hidupnya di mana? Ya. Kucing, kemudian ikan. Kemudian kalian bisa menyebutkan karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut. Kita lanjut anak-anak. Hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khusus. Ya, seperti cicak, ini kita ketahui hidupnya berada di dinding dan tentunya harus memiliki ciri-ciri karakteristik yang khusus. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding di rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perakat pada telapak kakinya sehingga dapat menempel di dinding-dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri dari musuh. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Kemudian hewan berikutnya adalah kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi sebagai pemanggil temannya atau memberikan kabar pada temannya. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Di setiap bunyi pantulan, telinga kelelawar dapat mendengar dan pendengaran itu sangat baik sekali. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Kemudian hewan berikutnya adalah bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang warnanya coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat.
Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Jadi setiap bunglon itu dapat melindungi dirinya dari musuh dengan menyamar warna sesuai dengan tempat yang dihinggapinya. Ya. Jadi demikian anak-anak beberapa karakteristik hewan dan beberapa karakteristik hewan yang memiliki karakteristik khusus. Ya. Demikian untuk perjumpaan kali ini, dan kalian tentunya sudah paham. Ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum.